Halo, selamat siang pemirsa. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga semua dengan keadaan baik dan sehat. Karena Breaking News kembali hadir menjumpai Anda dalam 4 menit ke depan dengan serangkaian berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Fitri Wahyuni, inilah berita selengkapnya. Sebanyak 997 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Polisi menjerat mereka dengan berbagai dugaan tindak pidana, mulai dari perusakan, kekerasan terhadap aparat, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Seperti diketahui, pada akhir Agustus 2025 terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Aksi bermula pada tanggal 25 Agustus ketika sejumlah kelompok masyarakat memprotes besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, aksi tersebut malah disusupi oleh perusuh yang melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan melakukan penjarahan. Meski telah menetapkan 997 tersangka, namun beberapa pihak menilai bahwa polisi belum bisa mengungkap dalang di balik kerusuhan tersebut. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur melihat penetapan 997 tersangka justru malah mengaburkan pengungkapan dalang di balik kerusuhan yang sebenarnya. Sebab beberapa aktivis dan orang-orang kritis di media sosial justru malah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Isnur menilai hal ini dapat merusak demokrasi dan membuat orang-orang takut untuk bersuara. Berikut adalah beberapa fakta tentang penetapan 997 tersangka oleh polisi dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Dikutip dari kompas.co.id, ada total 997 tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Sebanyak 971 orang diantaranya dijerat dengan pasal pidana umum. Pasal yang diterapkan adalah pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan, pasal 170 KUHP tentang perusakan secara bersama-sama, serta pasal 187 KUHP tentang pembakaran. Sementara itu, 26 orang lainnya dijerat dengan pasal pidana UU ITE. Adapun 971 orang diantaranya merupakan bagian dari 6.719 orang yang sempat ditangkap oleh aparat gabungan di 15 Polda dan Bareskrim Mabes Polri saat terjadi kerusuhan. Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Syahardiantono, secara umum para tersangka dengan sengaja mengajak orang lain untuk melakukan aksi kerusuhan. Menurut polisi, tindakan tersebut dilakukan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan penyebar luasan melalui grup WhatsApp. Ada total 295 anak di bawah umur yang ditetapkan oleh polisi. Dari 295 anak telah diproses melalui jalur hukum. 68 anak telah diproses melalui mekanisme disertasi atau tidak melalui jalur hukum. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Breaking News hari ini. Mari kita terus berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya Fitri Wahyuni beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.